Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih membahas mengenai utang menggundung, bagaimana kinerja BUMN, masih bersama Mas Bima Yudhistira, ekonom Indef. Mas Bima, tadi Anda sempat menyampaikan mengenai Sovereign Wealth Fund sebagai salah satu sumber pendanaan lah bagi BUMN. Seberapa menarik ini sebetulnya? Ya, ini sangat menarik karena lembaga pengelola investasi ini betul-betul lembaga yang baru, dan lembaga pengelola investasi ini antara equity financing dengan debt financing ini masih bercampur aduk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pemerintah ini kan dia membentuk lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund ini kan versi pemerintah untuk menarik investasi langsung di proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Sehingga di situ ada pendanaan modal atau joint venture secara langsung, misalkan BUMN 30%, sisanya 70% itu adalah dari investor asing misalnya, atau dia 30%-nya LPI BUMN, kemudian sisanya investor asing. Model seperti itu yang diinginkan. Tetapi kita melihat tidak semua proyek strategis nasional adalah proyek yang memberikan keuntungan yang tinggi dan menarik bagi investor untuk masuk secara langsung. Misalkan ada proyek-proyek yang kurang komersil sehingga pengembalian dananya itu jangka panjang, return on investment-nya relatif rendah. Nah, ini akhirnya disiasati dengan jalan kedua. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbolehkan bagi LPI untuk melakukan pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman juga menerbitkan pinjaman baru. Nah, pinjaman baru ini dengan agunan aset pemerintah dan BUMN, ini diharapkanlah yang kemudian bisa masuk investor asing membeli surat utang itu, kemudian ini yang dijadikan sebagai modal untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional. Nah, jadi kalau melihat situasi sekarang dikaitkan dengan utang BUMN yang 1.600 triliun, BUMN yang sedang mengalami kesulitan, cash flow ketat, dan pembiayaan baru tentunya akan semakin berat. Nah, LPI ini dianggap sebagai jalan keluar, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan utama. Permasalahan utamanya adalah pengelolaan utang. Sementara LPI dijadikan kendaraan untuk menerbitkan pinjaman baru. Jadi makin menambah masalah beban utangnya sebenarnya makin besar, cuman bergeser dia bukunya dari BUMN sekarang ke LPI. Baik, ya. Pengelolaan utangnya apa yang perlu dicermati dari perusahaan-perusahaan BUMN ini, Mas Bima? Ya, kalau terkait dengan BUMN yang paling dicermati adalah terkait dengan penggunaan utangnya untuk apa. Dan yang pertama harus dipastikan BUMN yang sudah mendapatkan uang segar baru dari penerbitan utang atau pinjaman dari bank tidak melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Itu penting. Yang berikutnya lagi adalah adanya transformasi manajerial di internal BUMN. Tentunya yang governance-nya sebelumnya belum baik, misalnya itu diperbaiki sehingga pengelolaan utangnya kredibel, transparan, dan berkorelasi dengan pemulihan kinerja si BUMN. Baik. Bukan kemudian malah menjadi idle money dan menjadi beban bagi BUMN. Sejauh ini apakah pengelolaan utangnya kurang transparan menurut Anda? Ya, ini tergantung memang karena banyak BUMN ya. Tadi sekali lagi ada BUMN yang relatif sudah go public, relatif terus memperbaiki dari sisi governance, utangnya digunakan untuk apa, kinerja yang terbuka. Tapi ada juga BUMN-BUMN yang memang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga terkait dengan transparansi utang ini yang perlu didorong terus terbuka kepada publik. Ini utangnya besar untuk apa? Apakah ini disebabkan karena pemerintah terlambat membayar utang kepada BUMN, atau BUMN-nya salah strategi, apa yang harus diperbaiki? Nah, ini koreksi-koreksi seperti ini yang relatif beberapa BUMN yang belum TBK, ini menjadi sulit untuk transparansinya ditingkatkan. Ya, apa yang Anda kemudian sampaikan ini mengarahkan saya untuk membahas mengenai urgensi IPO dari BUMN. Tentu saja dengan kebiasaan kebudayaan dari BUMN dan tentu saja harapan dari adanya sumber pendanaan yang baiklah. Dan tentu saja ini akan men-trigger profesionalisme dan juga transparansi lah dari tata kelola utang BUMN. Menurut Anda seperti apa? Akankah ini menjadi sebuah mekanisme pendanaan yang akan men-trigger BUMN lebih profesional lagi, Mas Bima? Ya, kalau disuruh memilih ya dibandingkan dengan utang ya,
sebagian besar banyak yang mengambil jalan untuk melakukan IPO atau mengambil dana publik dari pasar modal dikelola secara lebih transparan, terbuka. Nah, karena disinilah letaknya ada kepemilikan publik terhadap BUMN, sehingga BUMN harapannya bisa on the track dan bisa ada pengawasan yang lebih ketat. Apalagi nanti kalau sampai ada penunjukan komisaris, misalkan komisaris yang mewakili investor yang ada di pasar modal, sehingga si komisaris ini bisa menekan direksi yang tidak sejalan ya dengan rencana bisnis dari perusahaan. Nah, harusnya seperti itu satu hal yang positif. Tapi juga kalau terlalu besar pelepasan saham BUMN ke bursa saham, tentu akan ada ekses-ekses negatifnya juga. Jadi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan. Tapi pelepasan saham jauh lebih baik daripada penerbitan utang. Baik. Ya, Mas Bima, terkait dengan profesionalisme dari BUMN, tentu saja kita banyak tahu dilakukannya perempatan-perempatan komisaris ataupun mungkin di pucuk-pucuk pimpinan BUMN yang mungkin tidak memiliki portfolio profesional yang diharapkan begitu ya. Sejauh mana ini juga sebetulnya menjadi trigger kinerja dari BUMN sendiri? Iya, ini sangat penting ya. Ya, kalau komisarisnya tidak punya track record profesional, kemudian hanya berdekatan misalkan dengan oknum tertentu di pemerintahan ya, atau memiliki andil pada saat pemilu, ya ini akan berdampak juga terhadap kinerja profesionalitas dari BUMN. Karena yang paling bisa mengawasi dan bisa mencium adanya ketidakberesan paling awal itu adalah pihak internal dari perusahaan BUMN sendiri. Dalam hal ini pemerintah menunjuk komisaris itu, dan salah satu tujuannya untuk mengawasi kinerja dari direksi. Begitu juga pemilihan direksi harusnya tidak berdasarkan pada sentimen atau kepentingan politik jangka pendek, tapi memang melihat ini punya kinerja bagus atau tidak, bagaimana track record-nya. Nah, ini yang langka di negara kita, sehingga ada korelasi naiknya utang, kinerjanya kurang begitu baik, dengan pemilihan pos-pos komisaris dan direksi yang ada di BUMN. Karena memang nggak bisa dilepaskan dari faktor itu. Ya, dan pos-pos ataupun posisi-posisi ini sangat strategis untuk penentuan pergerakan perusahaan sendiri, Mas Bima. Oke, kalau kita lihat dari berbagai suntikan dana lah yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN pada saat masa pandemi COVID-19, Anda sudah melihat dampak positifnya atau tidak kepada kinerja dari BUMN? Ya, beberapa dana talangan ya, khususnya kepada bank BUMN memang ada yang positif juga, misalnya bisa memberikan lebih banyak relaksasi, restrukturisasi pinjaman kepada debitur kecil. Karena ada dana talangan yang dititipkan dari pemerintah kepada bank BUMN. Jadi kita bisa melihat itu satu hal yang positif. Tapi ada juga BUMN yang tadi pernah kita bahas di depan, bahwa dia sudah mendapatkan dana talangan pun dari pemerintah, belum tentu kinerjanya kemudian mengalami perbaikan. Ada yang karena faktor eksternal ya, seperti kondisi pariwisata yang belum pulih, kemudian industri maskapai memang masih mengalami tekanan yang hebat ya, dari sisi okupansi passengernya turun sekali. Tapi terlepas dari itu, bantuan dana talangan pemerintah ini sebenarnya tidak cukup dibandingkan memberikan dana talangan. Yang lebih penting adalah melunasi semua piutang BUMN kepada pemerintah itu. Baik. Itu yang harusnya 100% segera secepatnya dilunasi, bahkan harusnya diprioritaskan di awal tahun. Ya. Sehingga BUMN-nya tidak bleeding. Ya, dan dengan dipublishnya data mengenai utang-utang BUMN sebanyak 1.682 triliun rupiah sampai September 2020 ini, semoga kemudian dapat menjadikan momentum agar BUMN dapat melakukan reformasi secara komprehensif begitu ya, untuk mendukung kinerja agar lebih profesional. Baik, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, Mas Bima. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.